Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Antoro Mana di Excel Live Channel. Kembali lagi kita akan belajar tentang Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini, video tutorial yang akan saya share kepada teman-teman adalah tentang bagaimana cara kita membuat metrik kegiatan secara cepat. Bagaimana cara membuatnya? Oke, saya sudah menyiapkan sebuah contoh file sederhana seperti ini, yang mana teman-teman bisa download ya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Di sini ada sebuah metrik kegiatan. Di kolom B ada nama kegiatannya, di kolom C dan D ini adalah tanggal di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Tanggal A adalah tanggal awal, sementara tanggal B adalah tanggal akhir untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian di sebelahnya, nah di sini ada angka 1 sampai dengan angka 31, ini adalah sebuah tanggal. Jadi nanti ketika kegiatan tersebut dilakukan di tanggal-tanggal tertentu, maka tanggal-tanggal ini akan dikasih warna. Oke, langsung saja kita akan membuatnya. Dan sebelumnya, karena ini nanti semuanya akan dikerjakan menggunakan bantuan makro VBA, jadi pastikan kalau teman-teman mengikuti tutorial ini dari awal sampai dengan akhir, pastikan filenya nanti disimpan menggunakan format XLSM atau format Macro Enable Workbook. Oke, langsung saja kita akan rangkai kode-kodenya. Yang pertama, teman-teman langsung masuk ke bagian tab menu developer. Kemudian di sini ada icon insert, teman-teman pilih saja sebuah tombol yang bagian bawah ini ya, Activate Control. Teman-teman klik aja comment button, kemudian tempelkan di lembar kerja teman-teman. Oke, saya akan kasih nama di sini untuk nama tombol ini adalah buat metrik. Oke, ini aja. Oke, selanjutnya saya akan mengisi tombol ini dengan perintah untuk membuat sebuah metrik kegiatan. Oke, pastikan desain modenya masih dalam keadaan nyala ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman klik aja 2 kali tombol yang barusan dibuat. Oke, langsung saja kita akan rangkai kode-kodenya untuk membuat metrik kegiatan ini. Oke, yang pertama saya akan mendeklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang nanti akan saya gunakan. Oke, yang pertama saya akan mendeklarasikan seperti ini aja. Dim kolom akhir. Dah, seperti ini. As long. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Dim baris akhir. Ops, nggak boleh ada spasi teman-teman ya kalau ingin mendeklarasikan sebuah variabel. Kemudian yang berikutnya saya akan mendeklarasikan seperti ini variabel i. Oke, as long. Oke, kita sudah selesai mendeklarasikan 3 buah variabel. Variabel yang pertama kolom akhir, yang kedua baris akhir, yang ketiga adalah variabel i. Oke, berikutnya saya akan tulis saja di sini teman-teman ya, untuk memudahkan saya dalam mengingat variabel-variabel ini. Oke, yang pertama untuk kolom akhir ini adalah isinya, ini adalah kolom terakhir. Oke, kolom terakhir yang berisi data tanggal ya. Oke, yang berikutnya baris akhir, berarti ini fungsinya nanti ini adalah untuk membaca teman-teman ya, membaca baris terakhir yang berisi nilai. Oke. Sementara untuk variabel i ini saya gunakan nanti sebagai ini ya, sebagai perintah untuk looping. Oke, ini aja. Oke. Selanjutnya saya akan menentukan terlebih dahulu baris terakhir dari data-data yang sudah saya buat ini. Oke, data yang saya buat ini isinya mulai dari baris keempat sampai dengan baris ke-10. Oke, untuk membaca baris-baris tersebut, baris terakhir, maka di sini saya tulis ya, baris akhir. Nah, ini sama dengan karena mulai dibaca dari ring A3 aja. Oke, ring A3, tutup kurung, kemudian selesaikan dengan N, X, L down. Nah, ini dia. Kemudian row. Nah, ini nanti fungsinya akan membaca baris akhir ya teman-teman ya, baris akhir yang berisi nilai. Patokannya ada di kolom A. Mulai membacanya dari kolom A3 sampai dengan terakhir. Oke, selanjutnya saya akan menentukan kolom akhir yang berisi nilai atau berisi data tanggal. Oke, saya tulis di sini kolom akhirnya sama dengan di sini ya. Nah, di sini kolom akhir nanti berisi tanggal yang terakhir ini ada di kolom D. Indeksnya adalah kolom keempat. Oke, ini saya persempit aja dulu biar kita bisa lompat ke jendela Microsoft Visual Basic Editor dengan cepat.
Oke, jadi ini kolom akhir. Oh, oke, sorry. Oke, kolom akhirnya berarti sama dengan 4 ya, teman-teman ya. Karena di sini tadi kolom terakhir yang bersih tanggal adalah terakhirnya di kolom keempat atau indeks keempat. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah statement loop yang paling sederhana, yaitu seperti ini. For i sama dengan 4 sampai dengan baris terakhir. Oke, baris akhir. Nah, ini dia. Jadi ini baris pertama yang akan kita tuliskan untuk metrik-metriknya nanti dimulai dari baris pertama. Baris pertamanya adalah baris keempat. Nah, ini dia. Kemudian sampai dengan baris terakhir. Baris terakhir di sini untuk contoh kita kali ini adalah baris ke-10. Oke, karena di sini ada for, saya akhiri dulu dengan next ya, biar nggak kelupaan nantinya. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah statement logika sederhana. Jika sel, jika sel I, nah jadi baris pertama atau baris keempat ini, kemudian kolom indeksnya adalah kolom indeks ketiga, ini untuk menentukan tanggal awal ya teman-teman ya. Jadi nanti membacanya di kolom C, tidak sama dengan kosong, nah seperti ini. Kemudian yang berikutnya, sel I kolom keempat, jadi kolom keempat ini membaca tanggal yang terakhir, tanggal B ya. Tidak sama dengan kosong juga, maka sudah berhasil kita membuat statement if. Karena di sini ada if, saya akhiri dengan and if biar nggak kelupaan. Isinya adalah jika kolom 3 dan kolom keempat tidak kosong, artinya sama-sama memiliki nilai, maka nanti teman-teman ya, di sini saya akan coba kasih dulu ya di sel-sel ini, di sel lembar kerja saya. Misalnya untuk kegiatan yang pertama dengan nama kegiatan 1 dimulai dari tanggal 1 berakhir tanggal 5. Kemudian untuk kegiatan kedua misalnya saja ini saya buat acak ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga seperti ini aja, yang keempat. Kemudian yang terakhir untuk kegiatan yang ketujuh saya tulis dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 21. Oke, udah selesai. Cuman yang perlu diperhatikan teman-teman ya, untuk penulisan tanggal ini jangan ditulis untuk akhirnya, untuk tanggal akhir jangan melebihi batas tanggal ya. Ini kan batas tanggalnya sampai dengan tanggal 31 ya teman-teman ya. Jadi jangan ditulis tanggal 32 sampai seterusnya ya. Nah, lagian tidak ada ya tanggal 32 ya. Oke, jadi berakhir ini untuk tanggal B. Jadi untuk proses terakhirnya sebuah kegiatan, jadi ini diakhiri atau terakhir sampai dengan tanggal 31 ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi ke jendela kodenya. Jadi kalau di kolom kalau di kolom C ini ceritanya ini teman-teman ya. Di kolom C tidak sama dengan kosong, artinya ada tanggalnya. Sementara di kolom D atau di tanggal B ini juga ada isinya. Maka yang pertama saya harus menentukan terlebih dahulu teman-teman. Di sini kan yang saya tulis ini tanggal ya, bukan kolom ya teman-teman ya. Jadi tanggal 1. Jadi ini kembali lagi ke lembar kerjanya. Tanggal 1 ini membacanya atau menulisnya mulai dari kolom E. Nah, ini berakhir sampai dengan kolom I karena di sini adalah 5. Jadi nanti di sini teman-teman yang saya blok ini nanti akan dikasih warna. Sementara untuk yang kegiatan kedua dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15. Tanggal 6 dimulai dari kolom J. Nah, ini dia, kolom J sampai dengan kolom S. Nah, untuk menentukan ini, tanggal-tanggal ini, angka-angka ini agar berubah menjadi huruf, maka di sini saya harus membuat sebuah rumus sederhana. Tujuannya untuk mengkonversikan atau merubah angka ini menjadi huruf. Nah, rumusnya seperti ini, atau kode seperti ini. Yang pertama, kolom A. Oke, saya tulis ini aja. Kolom A sama dengan split. Oke, buka kurung, cells. Nah, yang pertama untuk barisnya, untuk membaca ini saya tulis saja 1. Karena ini sebenarnya tidak dibaca nanti ya untuk row indeksnya. 1, 2, dan seterusnya terserah. Tapi yang paling penting adalah ininya, untuk kolomnya. Kolomnya adalah sel, yang pertama adalah sel I. Nah, ini wajib untuk yang ini karena membacanya mulai baris yang dibaca nanti ya. Sel I. Kemudian kolom yang pertama adalah kolom ketiga. Jadi ini yang dibaca tanggal awalnya. Oke. Setelah itu, karena ini dimulai dari baris kelima, dimulai dari kolom kelima,
maka di sini saya harus tambahkan dengan kolom akhir. Nah, seperti ini. Oke, kolom akhir. Oke, ini berarti membacanya mulai dari ini dia, dari kolom E ya teman-teman ya. Kemudian setelah itu saya akan lanjutkan dengan perintah seperti ini. Address untuk alamat. Karena di sini ada ini ya, saya menggunakan perintah split atau statement split, maka secara otomatis kalau saya menggunakan address seperti ini pernah saya bahas ya untuk menuliskan alamat ini ya. Karena secara default kalau saya menuliskan address saja, maka yang ditulis adalah alamat sel absolut, yakni yang ada simbol dolarnya. Maka untuk ini, simbol dolarnya saya buang. Oke, petik dolar, petik, tutup kurung. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Jadi ini nantinya kalau saya membaca ini, satu, ini untuk baris kolom A akan dibaca E. Jadi dibaca kolomnya, kolom E1. Karena kenapa? Karena sudah saya tambahkan ini, kolom akhir. Kolom akhirnya dimulai dari kolom keempat. Nah, selanjutnya, karena nantinya, ini sebagai contohnya teman ya, kalau sel absolut itu biasanya nulisnya kan seperti ini ya, dolar kolom, misalnya A, kemudian dolar barisnya. Nah, jadi ada dua dolar di sini teman ya. Dolar pertama dan dolar kedua. Karena saya hanya ingin mengambil huruf A-nya saja, jadi untuk barisnya saya tidak membutuhkan, maka di sini saya harus tambahkan buka kurung 1. Oke, jadi kenapa 1? Karena yang pertama yang akan saya baca. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, ini contoh aja yang belakangnya ini. Oke, untuk yang berikutnya, untuk kolom B, saya copy aja biar cepat. Copy paste. Untuk namanya, ini adalah kolom B. Oke, kemudian yang perlu saya rubah adalah bagian yang ini. Kalau ini kan kolom tanggal awal ya teman-teman ya. Di kolom ketiga, ini tanggal A. Sementara yang untuk kolom B ini, berarti ini bukan 3, melainkan 4. Oke, selanjutnya kita akan coba dulu teman-teman ya, apakah ini membaca kolom atau mengkonversi kolom ini berhasil. Saya akan coba membuat sebuah kotak pesan seperti ini. Oke, message box-nya, call A. Oke, kemudian saya tambahkan seperti ini. Ini hanya sebatas untuk ngetes saja teman-teman ya. Call B. Oke, jadi nanti apakah yang dibaca berhasil ini ya, kolomnya, apakah benar-benar berhasil dikonversi ini. Oke, saya akan kembali ke Microsoft Excel-nya. Oke, desain modenya saya matikan. Saya akan tekan tombol buat metrik ini. Untuk yang pertama dimulai dari tanggal 1, diakhiri sampai dengan tanggal 5. Oke, saya klik. Nah, ini dia. Untuk yang pertama, ini mulai membacanya kolom E sampai dengan kolom I. Oke, bener ya. Kolom E ini tanggal 1, diakhiri sampai dengan kolom I. Kolom I adalah untuk tanggal kelima. Oke. Untuk yang kedua, nah ini dia. Untuk yang kedua dimulai dari kolom J, diakhiri kolom S. Kolom J, nah ini dia, kolom J di sini teman-teman ya. Nggak bisa diklik ini ya, karena di sini ada kotak pesan. Untuk yang ketiga, mulai dari F sampai dengan G. Keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah ini dia. Udah berhasil teman-teman ya. Jadi perintah ini, perintah baris ini, mengkonversi angka-angka ini menjadi huruf. Oke, selanjutnya ini saya hapus untuk kotak pesannya karena saya tidak butuh. Karena tadi hanya untuk mengetes saja teman-teman ya. Oke, yang pertama saya ingin melakukan merger atau sel-sel yang ditulis tadi atau sel-sel yang ditemukan tadi akan digabung atau di merge. Kemudian akan saya kasih warna. Oke, yang pertama karena di situ ada dua perintah yang harus saya kerjakan. Yang pertama melakukan penggabungan, yang kedua adalah memberikan warna. Maka untuk lebih cepatnya saya akan menggunakan statement with. Oke, with ring. Yang pertama kolom A dan I. Kemudian saya lanjutkan dengan seperti ini. Jadi layaknya kita menulis sebuah ring aja teman-teman. Kolom B, kemudian dan I. Oke, dan I. Oke, tutup kurung. Ini nanti nulisnya seperti halnya kita menulis sebuah ring. Misalnya tadi E1 sampai dengan E5 dan seterusnya. Jadi ini fungsinya ini. Oke, karena di sini ada with, saya akhiri dengan end with. Oke. Isinya setiap sel yang saya pilih nanti akan dilakukan penggabungan. Merge cell, nah ini dia sama dengan true. Oke,
Jadi sudah berhasil digabung ini nanti ya. Kemudian saya akan berencana sel-sel yang sudah digabung tadi akan dikasih warna. Ini pernah saya bahas ya teman-teman ya di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman silahkan lihat ya video saya sebelumnya. Oke, ini saya menggunakan color index aja. Color indexnya pernah juga saya bahas ya. Saya buat color indexnya 3 aja. 3 warna merah kalau nggak salah ya. Oke, udah selesai teman-teman ini. Kita akan coba masuk ke lembar kerjanya. Oke, saya akan klik tombol buat metrik. Nanti akan secara otomatis di tanggal-tanggal ini akan digabung sesuai dengan tanggal yang saya masukkan. Kemudian akan dikasih warna. Oke, saya klik. Nah, itu dia. Udah berhasil. Untuk kegiatan yang pertama, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Nah, ini udah berhasil. Yang digabung dan dikasih warna, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Mulai dari kolom E sampai kolom I. Nah, kemudian yang untuk kegiatan kedua, dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15. Dan seterusnya, dan seterusnya. Udah berhasil, teman-teman ya. Nah, sekarang permasalahan seperti ini, teman-teman. Misalnya di sini saya rubah tanggalnya. Untuk kegiatan keempat, ini tanggalnya saya rubah mulai dari tanggal 5 berakhir sampai dengan tanggal 10 misalnya. Oke, kemudian yang ini untuk kegiatan kelima juga akan saya rubah dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal berapa ya? Tanggal 11. Oke, sekarang akan kita coba klik buat metriknya. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Ketika dilakukan perubahan, seharusnya data awal ini atau metrik awal ini harusnya dibuang teman-teman ya. Dibuang dan diganti yang baru. Harusnya seperti itu. Nah, untuk mengatasi ini, yang pertama, saya akan menghapus semua dulu yang ada di sini teman ya, yang saya blok ini. Dari sel E4 sampai dengan kolom AI sekian ya. Ini nanti akan saya buang terlebih dahulu warnanya, kemudian unmerge ya. Saya akan lakukan unmerge untuk sel-selnya. Jadi semuanya akan saya hapus terlebih dahulu, kemudian saya ganti dengan yang baru. Jadi nanti ini akan dihapus. Nah, untuk melakukannya, saya akan tambahkan di bagian atas sebelum ini, sebelum statement for. Oke, di sini saya akan kasih perintah seperti ini. With ring, oke, seperti ini. Mulai dari ring E4 ya, mulai dari ring E4 titik 2 sampai dengan AI. Oke. Sementara untuk baris terakhir, ini saya lanjutkan seperti ini. Untuk baris terakhir saya mengambil argumen yang ini, baris akhir. Oke, seperti itu. Kemudian tutup kurung. Oke, enter. Karena di sini ada with, saya lanjutkan dengan end with. Oke. Jadi nanti ini perintah untuk menghapus semua tanggal-tanggal ini atau metrik kegiatan ini akan dihapus terlebih dahulu dan nanti akan diganti dengan yang ada di statement ini. Oke, perintah untuk menghapusnya seperti ini. Merge cell-nya. Oke, merge cell sama dengan false. Oke, kemudian yang berikutnya, tadi ada warna merah. Warna merahnya, interiornya, interior color indexnya. Kalau ingin menghapus warnanya, saya masukkan angka 0. Oke, udah selesai. Sekarang akan kita coba. Ini tadi ada yang salah ya di sini ya. Tanggalnya atau metrik kegiatannya double. Saya akan klik buat metriknya. Nah, ini dia. Udah berhasil ya. Oh, cuman ada kesalahan teman-teman. Di sini harusnya bordernya muncul ya harusnya ya. Ini bordernya tadi hilang ini bordernya. Oke, kita coba lagi, kita buat lagi. Untuk kegiatan kedua, ini juga saya rubah mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 24. Kemudian yang ini terlalu panjang ini ya. Tanggal 1 aja sampai dengan tanggal 10. Oke. Sekarang akan saya klik buat metrik. Nah, ini dia kesalahannya, teman-teman. Ini kalau kita lakukan perubahan, bordernya tidak kelihatan ini, tidak muncul ya. Nah, ini harus kita tampilkan. Kalau seperti ini jelek nih, teman-teman ya. Nah, ini bordernya hilang ini. Nah, untuk mengatasi ini, saya kembali lagi ke jendela ini ya, ke Microsoft Visual Basic Editor. Saya memperbaikinya di bagian mana ya? Memperbaikinya. Nah, di sini aja memperbaikinya. Jadi di bagian awal sebelum kode-kode ini dijalankan, di sini saya akan buat seperti ini. Untuk bordernya, oke, border. Nah, ini dia bordernya. Saya akan tambahkan atau akan saya gambar untuk bordernya. XL continuous mana ini? Nah, ini dia. Jadi bordernya akan saya gambar lagi, akan saya buat lagi. Oke, sekarang akan kita coba.
klik ke sini, ke jendela lembar kerja Microsoft Excel, saya akan buat metrik. Nah, ini dia. Tanggalnya sudah berhasil, bordernya sudah muncul kembali. Oke, saya akan coba rubah lagi. Untuk kegiatan kedua ini akan saya hapus ini. Jadi, untuk kegiatan kedua tidak dilakukan untuk bulan ini. Apakah nanti ini akan hilang? Dan apakah bordernya akan muncul, warna juga akan hilang? Coba akan kita klik metriknya. Nah, itu dia. Udah berhasil, teman-teman. Oke, itu tadi teman-teman bagaimana cara kita membuat metrik kegiatan di dalam lembar kerja Microsoft Excel menggunakan bantuan makro VBA. Mudah-mudahan tutorial yang saya sampaikan kali ini, mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang ingin membuat metrik kegiatan dengan cepat. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jika teman-teman suka dengan tutorial kali ini, silakan klik tombol like-nya. Dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya dari Excel Live, silakan teman-teman klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya bersama saya, Anto Ramana. Sampai ketemu lagi.